Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang statistika. Kita simak videonya bersama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bab statistika, terutama subbab ukuran pemusatan data. Apa saja yang akan kita pelajari di ukuran pemusatan data? Yang pertama, kita akan membahas tentang mean, median, modus, rata-rata harmonis, dan rata-rata geometris. Nah, ini adalah rumus-rumus ukuran pemusatan data yang terbagi menjadi rumus data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Agar kalian lebih mudah untuk menghafalkannya, kalian perlu tahu dulu apa yang membedakan rumus antara data tunggal, data berbobot, dan data kelompok. Kita lihat di sini. Untuk data tunggal, biasanya pusatnya itu adalah pada X atau nilai data, karena data tunggal adalah data yang berdiri sendiri. Sedangkan data berbobot, perbedaannya adalah di frekuensi, karena data berbobot adalah data tunggal yang muncul lebih dari satu kali, sehingga untuk mempermudahnya dibentuk di dalam tabel distribusi frekuensi. Sedangkan data kelompok beda dengan data berbobot adalah di XT atau di titik tengahnya. Kenapa? Karena data kelompok adalah data yang berbentuk kelas atau interval. Tidak mungkin semua nilai data yang ada di dalam kelas atau interval tersebut kita hitung atau kita gunakan, sehingga perlu dicari satu nilai yang dianggap mewakili. Itulah XT atau titik tengah kelas. Nah, untuk yang selanjutnya akan kita bahas rumusnya bersama dengan pembahasan contoh-contohnya. Yang pertama adalah mean atau rataan hitung atau rata-rata aritmatik. Kita lihat contoh data tunggalnya dari barisan 4, 6, 7, 9, dan 4. Berapakah mean dari data tersebut? Rumusnya adalah sigma X dibagi N atau total atau jumlah dari seluruh nilai data dibagi dengan banyaknya data. Tinggal dijumlahkan, dibagi, hasilnya adalah 6. Nah, data berbobot, lihat bedanya, nilainya tetap satu-satu, tetapi frekuensinya sudah lebih dari satu. Rumusnya sama dengan data tunggal, yang membedakan cuma frekuensi. Untuk mempermudah kita mencari sigma, kenapa mempermudah mencari sigma? Karena sigma adalah jumlah, E-nya sendiri adalah total frekuensi atau sigma frekuensi. Maka untuk mempermudah mencari sigma, kita bisa menggunakan tabel bantuan atau tabel tambahan. Caranya adalah dengan mencari atau membuat judul sesuai dengan sigma yang ingin kita cari. Karena kita ingin mencari sigma dari F dikali X, berarti judul dari tabelnya adalah frekuensi dikali X atau frekuensi dikali nilai data. Berarti 4 dikali 40, 45 dikali 12, 50 dikali 15, dan seterusnya sampai didapatkan nilainya adalah 1960 dibagi dengan 40, hasilnya 49. Kemudian untuk data kelompok, nah bedanya data berbobot dengan data kelompok di sini. Kalau data kelompok di sini ada nilainya rentangan dari sekian sampai sekian, dilambangkan atau ditandakan dengan tanda strip di sini ya. Nah, kalau ditanya berapa banyak kelas yang ada di dalam data ini, kalian tinggal hitung barisnya 1, 2, 3, 4, 5. Berapa intervalnya? Tinggal menghitung dari ujung kiri ke ujung kanan. 50, 51, 52, 53, 54. Berarti intervalnya adalah 5, dan pasti intervalnya sama dari kelas pertama sampai kelas yang terakhir. Rumusnya di sini ya, bedanya cuma di titik tengah kelas. Berarti karena kita sudah punya frekuensi, kita butuh titik tengah agar bisa dikalikan dengan frekuensi. Titik tengahnya berapa? Kelas yang pertama 50, 51, 52, 53, 54. Yang tengah-tengah adalah nilai yang ketiga. Berapa tadi nilai yang ketiga? 52. Nilai yang berikutnya tinggal ditambahkan saja dengan interval. Hasilnya didapat frekuensi dikali titik tengah 416, 8 dikali 52, 12 dikali 57, 684, dan seterusnya sampai dapat sigmanya 3025. Dibagi 50 hasilnya 60,5. Ada satu cara lagi untuk mencari mean dari data kelompok, yaitu menggunakan rataan sementara. Nah, rumus rataan sementara ini direkomendasikan bagi kalian ketika mengerjakan soal mean ketika ujian. Kenapa? Karena ternyata dia lebih mudah pengerjaannya. Kalian tidak perlu menghabiskan waktu untuk memotret, apalagi
rentan untuk salah di dalam memotret ya. Kita lihat di sini ya rumusnya. Nah, rumus rataan sementara adalah XS ditambah I dibagi N dikali sigma F dikali C. Rataan sementara atau XS adalah titik tengah dari kelas yang di tengah. Kelas yang di tengah yang mana? Kelas ketiga. Titik tengahnya adalah 62. Nah, 62 inilah yang akan menjadi rataan sementara. Intervalnya tadi 5 ya. Kemudian N-nya adalah 50. Tinggal mencari nilai dari sigma F dikali C. Frekuensi sudah ada, berarti tinggal dicari C-nya. Dapat dari mana C-nya? Titik tengah dikurangi rataan sementara dibagi interval. Aduh, banyak banget ini rumusnya. Sekarang kita lihat dulu ya. Paling mudah kita hitung dari yang kelas yang di tengah. Kenapa? Karena kita sudah tahu titik tengahnya 62. Dikurangi dengan rataan sementara 62. 62 dikurangi 62, 0. Dibagi berapapun nilainya pasti 0. Kelas yang di atasnya antara 55 sampai 59. Titik tengahnya adalah 57. Dikurangi 62 berarti negatif 5. Negatif 5 dibagi interval 5 berarti negatif 1. Dan seterusnya akan didapatkan nilai negatif 2, nilai 1, dan nilai 2. Atau dengan kata lain, kalau kalian tidak mau menghitung panjang-panjang seperti rumus yang di atas, kalian bisa menjadikan kelas yang di tengah ini sebagai patokan. C untuk kelas yang di tengah pasti 0. Ke atas pasti negatif, mulai dari negatif 1, negatif 2, dan seterusnya tergantung banyak kelas. Yang ke atas, ke bawah pasti positif 1, positif 2, dan seterusnya. Mudah kan? Tidak perlu lagi kalian menghitung pakai rumus yang ini. Cukup patokannya adalah kelas yang di tengah, C-nya pasti 0. Tinggal mencari F dikali C untuk mendapatkan sigmanya. Berarti 8 dikali negatif 2, negatif 16. 12 dikali negatif 1, negatif 12, dan seterusnya. Sehingga didapatkan sigmanya adalah negatif 15. Negatif 15 kita masukkan ke dalam rumus, hasilnya adalah 60,5. Ingat, dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari 5 per 50 dulu. Hasilnya dikali dengan negatif 15, baru ditambahkan dengan 62. Jadi jangan 62 ditambah 5 per 50 dulu. Oke ya. Hasilnya sama dengan rumus yang sebelumnya dan pasti akan sama. Tetapi untuk 3 langkah yang di depan kalian tidak perlu ngotret, tidak perlu menghitung. Kalian cuma perlu menghitung yang di bagian tanda kurung ini saja. Nilainya pun lebih mudah karena C-nya tidak jauh-jauh, nilainya berkisar dari 0, 1, 2, 3, dan 3. Kemudian kita masuk ke contoh soal min aplikasi atau contoh soal min dalam bentuk soal cerita. Nilai rata-rata ulangan matematika 39 peserta didik adalah 45. Jika nilai seorang peserta didik lainnya digabung, ternyata rata-rata menjadi 46. Maka nilai peserta didik tersebut adalah, rumusnya cuma satu saja yang digunakan, yaitu rumus rata-rata data tunggal. Dengan konsep yang namanya rata-rata pasti total nilai data dibagi dengan banyaknya data. Tinggal dimasukkan nilai datanya. Kalau rata-rata 45 dari 39 siswa, maka total nilai datanya tinggal mengalikan rata-rata dengan banyaknya siswa, yaitu 1755. Kondisi yang kedua, sudah dapat tambahan nilai 1 orang peserta didik, maka siswanya menjadi 40 orang. Rata-ratanya menjadi 46. Total nilai data dari 40 siswa adalah 1840. Berarti mencari nilai peserta didik lain yang menggabung adalah selisih dari nilai 40 siswa dan 39 siswa, yaitu 85. Nah, udah kan? Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu tentang median atau nilai data. Konsep median sebenarnya sama saja dengan XT atau titik tengah. Masalahnya kalau XT adalah untuk nilai tengah dari suatu kelas atau interval kelas, kalau median adalah titik tengah atau nilai tengah dari keseluruhan data. Kita lihat contoh data tunggal. Nah, datanya ada berapa di sini? Kita hitung dulu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 berarti dia termasuk data ganjil. Tapi ingat, kalau mencari median, mencari posisi yang ada di tengah-tengah, data tersebut harus diurutkan dulu dari nilai yang terkecil sampai nilai yang terbesar. Jadi tidak serta-merta kalian mencari nilai yang ada di tengah langsung memutuskan itu sebagai nilai median. Kita urutkan dulu. Atau lebih mudahnya, kalau datanya ganjil, kita genapkan dulu supaya mudah dibagi 2. Karena yang namanya nilai tengah pasti dia dibagi
2. Oke ya, datanya ada 11, genapkan ditambah 1 menjadi 12, 12 dibagi 2 menjadi 6. Maka median terletak di nilai yang ke-6. Tinggal dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, nilai yang ke-6 ternyata kebetulan besar, nilainya adalah 6. Tapi tidak harus 6. Ingat ya, jadi ini hanyalah untuk mencari posisi saja. Nilainya sendiri setelah kita cari nilai berapa yang ada di posisi tersebut. Contoh yang berikutnya hampir sama soalnya, cuman beda satu saja, maka datanya akan menjadi data genap karena yang pertama tadi ada 11 data. Yang kedua berarti menjadi 12 data. Nah, kalau datanya genap, mudah saja karena dia sudah genap, pasti dia sudah mudah dibagi oleh 2. Berarti tinggal 12 dibagi 2, 6, ditambah satu nilai yang sesudahnya. Berarti ditambah dengan nilai yang ke-7. Oke ya. Kenapa? Karena dia genap. Karena misal katanya ada 10. Kalau kalian memilih 10 dibagi 2 nilai ke-5, jadinya gimana? Seimbang tidak? Yang satu 5, yang satu 4 tidak seimbang kan? Jadi karena kalau dia genap berarti akan ada 2 nilai yang di tengah-tengah. Nah, 2 nilai inilah yang nanti akan kita bagi 2. Kemudian data berbobot. Data berbobot mengikuti konsep yang sama dengan data tunggal. Berarti kalau misalnya data berbobot ini besarnya 40, berarti karena dia genap, median terletak di nilai yang ke-20 dan nilai ke-21. Masalahnya, nilai yang ke-20 dan nilai ke-21 ada di mana? Kita lihat di sini ya. Kalau diurutkan, berdasarkan urutan nilai ke-1 sampai dengan ke-4 itu besarnya 40. Nilai ke-5 ditambah 12, 16 gitu ya. Berarti nilai ke-5 sampai nilai ke-16 besarnya adalah 45. Dan seterusnya sampai 3 nilai yang terakhir. 3 nilai yang terakhir besarnya 60, yaitu nilai ke-38, 39, dan nilai yang ke-40. Nah, masalahnya sekarang nilai ke-20 ada di mana? Oh, dia terletak di antara nilai ke-17 sampai nilai ke-31, besarnya 50. Tinggal dimasukkan ini. Mudah ya. Sekarang kita masuk ke median data kelompok. Nah, median data kelompok rumusnya adalah tepi bawah ditambah interval dikali setengah N dikurangi F besar dibagi F kecil. Masalahnya, tepi bawah kelas yang mana yang akan kita gunakan untuk menentukan median? Ternyata median itu memiliki kelas tersendiri. Kelas median diperoleh dari, ya, median itu adalah setengah dari banyaknya data. Setengah dari N, berarti setengah dari 50 sama dengan 25. 25 ada di kelas yang mana? Dengan konsep yang sama seperti data berbobot, kita tinggal hitung 8 ditambah 12 baru 20, belum sampai 25. Tapi 20 ditambah 20 sudah 40, berarti pasti dia ada di kelas yang ke-3. Ya. Inilah yang disebut dengan kelas median. Nah, di sini juga ada yang namanya F besar dan ada yang namanya F kecil. F besar adalah total frekuensi sebelum kelas median. Karena disebutnya total berarti semua kelas frekuensinya dijumlahkan yang ada di atas kelas median. Berarti kelas ke-1 dan kelas ke-2. Sedangkan kelas median sendiri biasanya frekuensinya dinyatakan dengan F. Oke, tinggal kita masukkan nilainya. Tepi bawah dari kelas median atau kelas ketiga, 60 dikurangi 0,5. Masih ingat ya mencari tepi bawah? 59,5. Intervalnya 5. Setengah dikali 50, F besarnya 12 ditambah 8, 20. Dan F kecilnya adalah 20. Hasilnya adalah 60,75. Udah ya? Nah, sekarang kita masuk ke modus, yaitu nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul. Contoh yang pertama, berapa banyak? Kan berapa banyak ya? Nilai apa yang paling sering muncul? 4. Berapa banyak atau berapa kali dia muncul? 3 kali, sedangkan yang lainnya 1 kali. Berarti yang menjadi modus adalah 4. Yang kedua, siapa yang menjadi modus? 5 dan 7 betul sekali, oleh karena itu dia disebut sebagai bimodus. Jadi modus itu bisa lebih dari 1 atau disebutnya juga modus kembar ya. Yang C, yang mana yang menjadi nilai modusnya? Semuanya?
Oh, ternyata tidak ada modus di sana. Loh, kan padahal disebutkan semuanya lebih dari satu kali. Inti dari modus adalah nilai yang paling sering muncul. Kalau tidak ada yang paling sering, walaupun dia muncul lebih dari satu kali, maka dianggap tidak ada modus. Sedangkan untuk data berbobot juga lebih mudah lagi. Modus untuk data berbobot adalah nilai yang memiliki frekuensi paling besar. Berapa nilainya? 50. Oke. Nah, sekarang baru kita masuk ke data kelompok. Data kelompok modusnya adalah tepi bawah ditambah interval dikali F1 dibagi F1 ditambah F2. Sama seperti median, di sini kita juga akan menemui lagi yang namanya tepi bawah. Karena tidak semua tepi bawah yang akan kita gunakan, berarti tepi bawah yang dimaksud di sini adalah tepi bawah kelas modus. Yang mana kelas modus? Pasti kelas yang memiliki frekuensi paling besar. Ingat ya, kelas yang memiliki frekuensi paling besar berarti kelas ketiga. Tepi bawahnya adalah 59,5, intervalnya tetap 5. Yang dimaksud dengan F1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelum kelas modus. Berarti 20 dikurangi 12. Dan F2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. Berarti F1 nilainya 8, F2 nilainya 20 dikurangi 7 adalah 13. Hasilnya berapa? Ya, 61,4. Udah ya, modus untuk data ke kelompok. Sekarang kita masuk ke rata-rata harmonis. Ya, rata-rata harmonis sebenarnya hampir sama saja dengan rata-rata aritmatik. Biasanya digunakan untuk data yang menganggap penting nilai pencilan. Yang dimaksud dengan nilai pencilan itu nilai yang beda sendiri. Dia itu jauh di bawah rata-rata atau jauh di atas rata-rata. Itu nilai pencilan ya. Kita lihat contoh untuk data tunggalnya barisan 1, 2, 3, dan 4. Maka rata-rata harmonisnya rumusnya adalah banyak data dibagi dengan total atau jumlah nilai 1 per X. Berarti 4 dibagi 1 per 1 tambah 1 per 2 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 4. Karena bentuk pecahan disamakan dulu penyebutnya. 4 dibagi 27 per 12. Karena pembagian pecahan maka bisa kita sederhanakan dengan cara diubah menjadi perkalian terbalik. Hasilnya adalah 48 per 27. Kalau tidak bisa disederhanakan, tidak perlu diubah ke dalam bentuk desimal. Tetap saja bentuknya dalam bentuk pecahan. Data berbobot, rumusnya sebenarnya sama saja. Masalahnya, dia itu nilainya muncul lebih dari satu kali. Maka, angka 1 diganti dengan frekuensi. Berhubung yang menjadi penyebut itu nanti nilainya adalah yang di sini. Nilainya besar-besar, tentu saja untuk menyamakan penyebut kalian akan membutuhkan nilai yang lebih besar lagi. Nah, untuk menghindari penghitungan yang sulit, kalian bisa menggunakan bantuan tabel untuk mencari nilai dari frekuensi dibagi nilai data dan bisa menggunakan bantuan kalkulator. Ya, jadi nilai 4 dibagi 40, 12 dibagi 45, 15 dibagi 50, dan seterusnya. Jumlahnya adalah 0,83. Masukkan nilainya ke dalam rumus, hasilnya 48,19. Ya. Nah, kalau yang tadi kan yang rata-rata harmonis biasa, rata-rata yang biasa nilainya berapa untuk data berbobot? 49 ya. Untuk data kelompok, rumusnya sama, bedanya juga hanya di titik tengah atau di XT. Berarti cari dulu XT-nya, baru mencari F dibagi XT. Hasilnya adalah 8 dibagi 52, 12 dibagi 57, dan seterusnya. Hasilnya 0,82, masukkan ke dalam rumus, hasilnya 60,98. Kalau rata-rata biasa tadi nilainya 60,5. Yang terakhir adalah rata-rata geometris. Nah, rata-rata geometris rumus untuk data tunggalnya adalah G sama dengan akar N dari X1 dikali X2 sampai Xn. Karena datanya ada 5, berarti X1 dikalikan sampai dengan X5 diakarkan dengan 5.
Berarti 8 kali 4 kali 3 kali 1 kali 2 diakarkan 5. Disederhanakan, salah satu angkanya harus ada yang bisa diakarkan 5, berarti 192 bisa kita ubah bentuknya menjadi 32 dikali 6. 32 diakarkan 5 hasilnya 2, 6 tidak bisa diakarkan 5, berarti dia tetap di dalam bentuk akar. Data berbobot. Nah, rumusnya menggunakan bantuan logaritma. Berarti kita frekuensi sudah ada, tinggal kita cari nilai log X-nya. Kita bisa menggunakan bantuan kalkulator atau alat hitung yang lainnya untuk mencari nilai dari log X. Berarti log X atau log 40 nilainya 1,60, ambil dua angka di belakang koma saja. Log 45 1,65, log 50 dan seterusnya. Setelah mendapatkan nilai log, baru dikalikan masing-masing dengan frekuensinya. 4 dikali 1,60, 12 dikali 1,65 dan seterusnya, hasilnya adalah 67,48. Dibagi dengan N40 sama dengan 1,687. Loh, nilainya puluhan kok di sini rata-ratanya 1, ternyata ini belum hasil akhir, dia masih dalam bentuk logaritma. Berarti si 1,687 ini harus kita ubah dulu menjadi bentuk rata-rata geometris dengan cara mengantilogkan, ya. Jadi diantilogkan, hasilnya adalah 48,64. Begitupun dengan data kelompok, rumusnya juga bedanya dengan data berbobot cuma di XT. Berarti cari dulu XT-nya, cari dulu log XT-nya, berarti log 52, log 57 dan seterusnya, baru dicari frekuensi dikali log XT. Hasilnya 88,993 dibagi dengan 50, hasilnya 1,7799, diantilogkan nilainya 60,24. Nah, ini semua adalah pembahasan tentang ukuran pemusatan data. At the end, the last, thank you for your comment. You're doing the task, discuss to solve, assign in, and enjoy the result. For your comment, it's proving your presence in the classroom. After the comment, you should do the task based on the instructions given. Don't forget about the instructions. Kapan tugasnya harus dikumpulkan, bagaimana tugasnya harus dikerjakan. Jadi lakukan tugas sesuai dengan apa yang diperintahkan. Discuss to solve. Discuss the difficulty you meet with your friends or your teacher, but no cheating. Silakan kalian boleh berdiskusi baik dengan teman kalian atau bertanya langsung ke ibu atau ke guru yang lainnya. Tapi yang tidak boleh adalah nyontek, copy paste. Ya, boleh berdiskusi tapi tidak boleh nyontek. Assign in. Assign the task in time in the app so you can check your mark later. Jadi silakan diserahkan tugasnya di aplikasi e-learning supaya kalian bisa mengecek nilai kalian. Kalau dikumpulkan japri, berarti nilai kalian tidak akan muncul di aplikasi. And the last, enjoy the result. After you're doing comment, do the task, discuss to solve, and assign in, you can enjoy your result, your marks. Nothing is difficult when you have tried. Tidak ada yang susah kalau kalian sudah mencobanya. First step always the harder one. Langkah pertama biasanya yang tersulit, tapi kedepannya pasti kalian sudah terbiasa dan akan jauh lebih mudah. But why choose better when you can have best? Tapi kenapa kalian harus memilih mendapatkan lebih baik kalau kalian bisa mendapatkan yang terbaik? Tetap semangat, fighting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa terus diikuti video-video pembelajaran yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.